Kepikiran nggak sih ini tuh make-upan ala siapa? Coba tebak dulu di kolom komen. Ala Gea, tapi versi dibikin lebih ungu ya. Terus ternyata warna ungu itu bisa disesuaikan dengan skin tone dan undertone. Karena apa? Karena aku diajarinnya sama The Fauzia Hanum. Halo teman-teman semuanya, sama kenal aku Fauzia Hanum. Oke guys, jadi aku itu seorang makeup trainer, makeup artist, dan juga beauty content creator juga. Yes. Gitu. Jadi aku emang udah jadi MUA udah lumayan lama sih. Udah berapa tahun ya? Hampir 20 tahun aku mengenal makeup dan mendalami dunia makeup artist ini. Nah, yang aku tahu Fauzia Hanum itu makeup artisnya Lyodra dan Gea ya. Nah, si Gea ini tuh makeupnya kan akhir-akhir ini lagi viral banget. Karena bisa sampai nemuin kayak makeup statementnya tuh Gea banget gitu. Iya. Jadi sebetulnya Gea tuh makeup sama aku juga udah lumayan lama kan gitu. Nah akhirnya kita tuh nemuin, dia udah tahu signature-nya dia. Dan dia ketemu aku yang juga bisa elaborate apa yang dia mau di wajahnya dengan fitur wajahnya dia, dengan apa yang dia mau dengan style make up-nya gitu. Jadi lama-lama kita udah sering make up. Nah tapi kan juga sometimes Gea tuh nggak bisa juga bawa aku terus kemana-mana gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar makeup sendiri gitu. Oh dia belajar lagi nih sama kamu nih? Karena juga sempet kita dia pengen belajar juga sama aku, cuma kitanya nggak punya banyak waktu kan. Jadi akhirnya kalau sambil makeup suka sambil belajar gitu. Jadi aku suka rekomendasiin produk-produk juga, teknik-teknik juga, sampai akhirnya dia jago banget makeupnya sendiri gitu. Nah kira-kira ini dia nih hasil recreate-nya yang dimodifikasi, disesuaikan dengan fitur wajah aku dan undertone kulit juga, warna kulit juga. Nah kalau misalnya kalian penasaran sama tutorialnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. Hari ini kita mau main make-upan yang dimana undertone kita aja udah kelihatan beda, skin tone-nya juga beda, dan kalian yang nonton juga bakalan dapet tips and trick lengkap dari Fauzia Hanum. Sekarang kita langsung ke complexion aja. Ada nggak sih tips and trick khusus untuk memilih complexion biar nggak salah beli? Yang paling penting kita harus tahu undertone kulit kita dulu gitu. Dan kadang-kadang kita misalkan datang ke beberapa tempat yang memang ke alat yang dicek itu kadang-kadang juga sebetulnya nggak spesifik tempat itu menurut aku. Ya, menurut keyakinan saya ya. Karena kamu suka ini nggak sih kayak aku nih, aku tuh kulit muka sama kulit undertone aslinya tuh beda banget. Muka aku tuh netral, ini tuh cool. Oh, ya jadi aslinya cool. Aslinya terus cool. Ngikut yang mana? Nah, aku biasanya ngikut yang cool tone. Oh, jadi kalau misalnya tangan sama muka ngikutnya yang mana? Kalau beda? Sebetulnya tergantung kamu pengen finishnya kayak apa. Jadi ternyata kita tuh kayak ada dua undertone yang mendekati. Oh, makanya orang tuh rata-rata kayak cool kemana gitu ya? Atau warm kemana gitu. Nanti tinggal dipilih aja gitu. Lebih masuknya yang mana? Terus ada juga teknik undertone yang kita ngecek dari urat. Iya, itu masih valid nggak sih sebenarnya? Masih valid sih, tuh lihat. Masih valid. Beda banget kamu sama aku. Aku neutral. Kamu neutral, warm kan? Iya, kalau aku tuh cool neutral sebenarnya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang undertone, kemana tuh? Pak, kalian langsung aja belajar ke Home Academy. Home Academy. Nah, jangan lupa dicek ya. Oke, yang pertama kita pakai ini dulu ya, complexion. Lihat deh, shades kita sangat amat berbeda. Sangat berbeza. Ini dia kalau aku lagi pakai ini Jong Samuel yang shadesnya paling putih ya kalau. Kalau aku nge-mix lagi ini skin tint-nya something yang N03. Ini agak sedikit keterangan, jadi aku tone down sama tinted sunscreen-nya siapa namanya? Clea yang shade polish. Jadi dia di mixing ya. Aku mix. Di mix. Sebenarnya itu juga bisa jadi tips tahu kalau misalkan kamu nggak nemu cushion atau foundation yang memang sesuai banget sama undertone. Ini salah satu tips dari aku ya, kita pakai complexionnya tipis dulu. Kamu mau pakai spons atau pakai apa? Iya, ntar aku boleh lagi. Kamu pakai teknik itu. Nah, kalau aku biasanya tuh aku ambil terus kayak tap-tap dulu di sini, terus baru di-apply ke pipi gitu, ke wajah. Tipis dulu terus baru di-build gitu ya? Nah tapi biasanya nanti build-nya tuh di akhir. Jadi awal tuh kita ya udah pakai aja dulu. gitu. Bener. Putih banget punya gue, complexion gue. Tapi ada hacks tertentu nggak sih? Kayak misalnya kalau misalnya kena lighting, kulit tuh kan kadang suka terlihat beda ya. Apa mesti pakai shade yang lebih terang atau yang harus lebih di bawahnya atau yang pas banget? Gimana? Sebenarnya kalau kita mengacu pada teori ya, teori dasar. Kalau kita baca buku, karena kan aku kan belajar makeup tuh dari buku ya, pendidikan.
Itu tuh sebetulnya foundation atau cushion. Cari satu tingkat di atas warna kulit. Karena Tadi mencegah oksidasi gitu. Terus juga kalau misalkan kamu gimana kalau misalnya pas oksidasi jadinya abu-abu? dari Gimana? mixingnya, Oh. dari mixingnya gitu. Bisa jadi misalkan kamu pakai shades keputihan, sebenarnya cuma keputihannya 2 tingkat aja, tapi jadi abu-abu. Nah itu biasanya gara-gara salah pilih undertone-nya. Jadi asalkan kita pakai undertone yang sama, mau itu keputihan itu nggak akan jadi abu-abu. Kalau mau make upin siapapun gitu, berarti dia ngecek dulu nih undertone-nya apa Ngecek gitu. undertone-nya sebenarnya. Tapi better kita tuh tahu undertone kita nggak sih? Iyalah. Jadi mau di make upin sama MUA siapapun, kita udah punya Udah, guideline nih. udah ngasih gue tahu tuh ya. undertone-nya tuh warm, tapi lebih ke netral gitu misalkan gitu. Oh, oke. Tapi kalau make upin siapapun, banyak nggak sih nyediain semua shade complexion gue punya gitu? Penasaran sih, as makeup artist? Enggak. Justru kalau gue, gak tau MUA lain ya. Cuma kalau gue justru biasanya cuma punya foundation paling terang, yang tengah-tengah, sama yang gelap. Cuma 3 gitu deh. Udah bisa. Udah sebuah foundation on the go-nya gue as a makeup artist karena gue bisa memix itu. Gitu. Jadi lebih baik di mixing daripada punya semua undertone, semua foundation ya, warna foundation gitu. Sekarang kita ke concealer. Nah, Pakainya aku pakai concealer, warnanya tuh lumayan beda banget ya warnanya. Iya. Kamu lebih ke kuning ya? Kuning, Tapi aku pun juga nggak yang putih banget sih, aku agak ke kuning. Aku juga suka banget Lux Creme itu, tapi aku juga suka banget sih ini Intuit. packagingnya jujur mirip banget sama BLP. Kirain BLP. Ini Intuit tahu, aku waktu itu dapat. Brand Korea apa? Enggak, brand apa ya ini ya? Thailand, iya brand Thailand. Brand Thailand tuh bagus-bagus ya by the way. Iya benar. Dia tuh, Nih, aku Lux Creme shade W02. Oh, langsung dipakai aja nih. nah pakainya coba di mana? Sini nggak? Di bawah garis mata. Iya coba deh pakainya di bawah, di sini nih, di sini. Jadi kayak Di sini? iya di tengah. Di tengah ya? Karena kan kamu ada ininya ya, kamu Ada lipatan. kantong matanya ada gitu. Kalau misalkan kamu pakainya di bawah banget, itu tuh biasanya yang bikin nanti berkerut-kerut gitu loh. Kalau di dalam sini bawa keluar sini kayak L Boleh gitu, juga sih. nggak apa-apa. boleh. Tapi kan kita mau makeup Gea. Oh iya, jadi ikutin aku ngide? ya. Oke, maaf. Gimana sih? Maaf. Terus kalau untuk ngeblendnya better pakai kuas atau pakai sponge? Pakai spot saja nggak apa-apa. Kalau pakai kuas dia biasanya pigmentasinya jadi berkurang. Oh, gitu. Baru tahu. Iya. Tapi tergantung jenis kuasnya ya. Kadang kalau misalnya kayak bedanya kita pakai foundation, pakai kuas dan pakai spons saja. Kalau spons lebih coverage gitu. Oh, begitu. Nah jadi ditarik pelan-pelan aja nih, sambil gue liatin dari sini, dari Very kaca, gentle. dari kaca. Kalau salah ketahuan. Hey. Nah jadi sebenarnya kalau bisa nih, kamu tuh jangan sampai atas banget gitu loh kak, jangan sampai. Jadi di sini ke atas ya? tuh juga boleh, tapi kayak sisa-sisa aja. Oh, jadi nariknya ke belakang kan? Iya ke bawah, terus ke belakang, di Oke. bawah. Nah justru kalau kita mau ngomongin Korean look, kayak yang di bagian bawah bulu mata banget itu tuh nggak perlu terlalu dibanyakin concealer, karena itu Ya nanti udah akan kena gitu ya. eyeshadow anyway juga gitu. Supaya nggak terlalu banyak produk juga di bagian situ. Oke. Karena nanti kita mau bikin eggyosal. Nah itu, Ya kan? eggyosal tuh kita harus Betul. belajar pokoknya. Sekarang kita ke powder. Nih. Aku pakai si Studio Tropic yang shade neutral. Aku pakai 3CE Natural Finish Loose Powder yang shade-nya 001. Tapi ini juga semi-semi translucent juga sih. Tuh. Nah kalau aku biasanya pakai bedak tabur aja. Biar apa? Tuh, biar nggak terlalu berat. Oh. Gitu. Nah, Jadi mempertanyakan pilihan diri sendiri. kenapa? Tapi kamu tuh itu finishing powder kan? Setting. Oh, setting powder. Iya, apa maksudnya dia juga bedanya? nggak terlalu tebal. Itu biasanya dikit aja pakainya. Jadi habis ambil di sini, dia taruh di sini. Nah, biasanya fokus di bagian area alis dan mata. Oh, ternyata Makanya aku apa? juga begitu. Ya kan? Soalnya kulitku kering. Iya. Aku nggak jadinya- suka pakai bedak. Ih, sama banget. Sama. Iya kan? Berarti kita Berarti aku benar ya? kalau aku kan ponian. Jadi aku biasanya taruh di jidat juga. Ih, sama. Sama di sini pelipis sekarang soalnya jadi bikin lepek gak sih? Iya. Pokoknya di sini deh Iya, doang tapi nih di T-zone iya. doang kan. Ininya kadang aku suka lupa bedakin lagi. Enggak, Terus apa? garis aja di sini. Oh. Emang di hidung enggak? Nanti aja jangan di hidung. Ya udah terlanjur. Karena kan nanti kita akan pakai complexion kedua. Oh. Jadi oke. kayak biar nggak terlalu ada bedak. Kalau ada bedak nanti malah pas kita pakein foundation lagi atau cushion lagi, dia jadinya ngegumpal. Oh. Tapi nggak apa-apa. Tipis Ya kan? udahlah.
tipis kok. Nah, dah. Kayaknya. Oke, sekarang kita bikin alis. Ke alis. Tapi kamu tadi udah pakai sesuatu alis nggak sih? Iya, aku udah pakai lagi brow gel. Nempel ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau alis, kalau kita mau ngomongin Korean makeup look atau toin makeup look, alis tuh udah bukan jadi peran utama. Oh ya? Gitu. Iya, justru kalau misalkan bikin alisnya nggak boleh terlalu on flick. Kalau terlalu on flick jadi gitu. aneh banget. Oh gitu. Looks-nya nggak akan jadi achieve Korean look. Ya maaf nih udah gagal nih di awal. Iya nggak apa-apa. Sekarang kita Disikat-sikat. pakai alis dulu. Coba kamu pakai alis biasa kamu dulu aja. Nanti aku koreksi. Oke. Jadi emang si alis nih kita justru kayak misalkan kan kalau bikin Korean makeup look doing tuh susah ya gyousal dan lain-lain. Tapi justru kita dapat keringanan di alis sebetulnya. Karena yang lainnya udah susah. Enggak juga sih. Ya karena itu tadi alisnya tuh semakin biasa aja, semakin berhasil gitu. Udah lagi aku alisnya gini doang. Tapi ini on flick kan, rapi soalnya. Iya bener, nanti ya udah bikin sebelahnya dulu, nanti aku Dirapihin. rapihin lagi. Enggak, diberantakin. Oh ya diberantakin. bener. Bukan dirapihin, diberantakin. Penyikatan alis adalah kunci dari Korean look. Jadi teknik nyisir alisnya itu beda. Kalau Thailand kan ke atas ya, dinaik. Kalau Korea, look itu dia nyisir nyamping. alis turun, Oh, ke turun. samping ke bawah gini nih, gitu. Jadi kayak gini. Oh. Nah ini kamu sisir-sisirnya ke bawah. Nih, yang ini udah mending kok. Oke. Cuma ya mohon maaf ya garisnya dihapus sedikit ya. Terlalu heboh nih. Terlalu heboh. Mana coba lihat. Coba lihat dulu. Yang ini kayaknya kurang bawahnya nih. Kamu isi. Isi. Dah, lanjut. Sekarang ke Nah apa? sekarang masih alis. Masih Ini, alis? kamu tuh terlalu hitam. Wow. Tidak bisa. Aku punya ini. Kita pakai yang aku aja kalau kamu nggak punya. Pasti kamu nggak punya yang ini karena Iya, ini apa terlalu blonde untuk maskara alis. Ismi A2Y. Aduh. Aku nggak pernah lagi. Itu brand Jepang dia. Jadi kayak Kayak tanah gitu warnanya. iya. Mending tanah mah masih agak merah. Ini? Ya ampun. Iya kan? Kayak kunyit. Oh iya. Can you? Kenapa sih mesti kayak gitu? Ya ini Korea. Aku minta tolong dipakein aja lah. Iya. Aku juga nggak nyuruh kamu pakai sendiri, tenang. Iya, iya. Sulit. Soalnya pasti sulit ini. Nah, ini salah satu kunci kalau mau Korean look-nya jadi banget itu blonde alis nih. Mau rambutnya warna hitam juga Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apapun undertone-nya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat artis Korea Go Yeonjung. Nah, Go Yeonjung itu adalah salah satu aktris Korea yang warna rambutnya hitam tapi alisnya blonde. Ayo, ayo, ayo. Aku kamu mau. ya. Ini brand Iya, apa? brand Jepang ini. ya? Ya? Kamu cari sendiri lah. Nih, nah tuh. Tapi kamu nggak usah banyak-banyak Karena? tapi dibikin blonde aja. Alisnya nggak boleh jadi pemeran utama di sini. Nah, ini hasilnya dipakai di aku dan Kak Riri. Jadinya beda ya. Tetap meskipun dia mengagetkan warnanya, tapi kalau kita Tapi pakai di biasa aja. tone kulit yang berbeda, dia akan mengikuti juga. Lanjut. Sekarang ke Lanjut. Tadi kita udah bikin alis, sekarang kita eyeshadow, turun ke eyeshadow. Nah sebetulnya ya, di eyeshadow. kita kalau makeup itu yang paling penting tuh kita tahu fitur wajah kita sih Kak. Buat nentuin mana yang mau kita tonjolin. Oh, oke. Jadi yang paling penting itu adalah kita tuh tahu kekurangan kita dan kelebihan di wajah kita. Sekarang oke lah kelebihan yang mau kamu tonjolin, tapi kekurangan di wajah kamu menurut kamu apa? Hidung. Nah, Aku paling biasanya- males ngekontur karena bingung mesti gimana ya bentukannya yang bagus. Aku mata aku tuh harus dibikin biar dia kelihatan lebih menyala gitu. Jadi intinya kita tuh harus tahu fitur-fitur wajah. Nah, biasanya kalau tahu fitur-fitur wajah tuh kita harus dari basic banget. Nah, kalau kamu mau belajar basic makeup jangan lupa ke homeacademy.id. Sekarang juga join kelasnya. Lanjut lagi. Lanjut Ini kita berarti ke eyeshadow. eyeshadow. Aku belum ngambil eyeshadow. Kamu pakai eyeshadownya warna apa? Tapi aku sih biasanya pakai blush on dulu untuk eyeshadow. Sangat berbeza. dan pink dan peach. Itu kalau di aku kayak ada warnanya nggak sih gitu. Iya. Makanya kalau misalnya di kulit sama mateng mau pakai warna ini tuh bisa, tapi kamu harus pakai itu dulu gitu. Nah, kita coba pakai dulu ya. Oke, terus kita pakai aja di seluruh mata. Coba aku lihat dulu kamu pakainya gimana. Gitu aja kan? Di seluruh kelopak mata nih. Bener. Kan kamu juga yang ngajarin. Iya, tapi sebenarnya fokusnya di bawah aja Kak. Kalau Kak Riri kan nge-tap tuh di atas, Di atas, gitu ya. berarti- Oh, ini tuh kayak dari yang penting di bawah sini nih tuh. Oh. Samping. Nggak usah sampai atas. Sampai tapi nanti sisa-sisa aja. Biar nggak ngeblok ya. Jadi kayak fokus di bawah matanya dulu yang tebel. Oke. Karena kalau kita nanti ke atas-atas biasanya jadinya bagian atas yang lebih tebal pada Iya, bagian benar. bawah. Oh. Kalau kayak Korean makeup atau doing makeup itu kan kalau kita perhatiin mereka tuh gradasi ya dari tebel ke makin ke atas tuh makin tipis gitu. Nah tekniknya kayak Oke. gitu. Terus Wow. dibuat agak
agak lebih panjang karena mata kita kan kecil. Panjang. Jadi di sini nih Hah? dibawa keluar gitu. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kurang kelihatan ya? Gimana caranya biar keluar? Nggak perlu diginiin ya sih. Oh. Kita tuh tap ke produknya kadang gini kan. Nah dia gini geser, digeser. Terus ini kan udah pasti banyak. Kamu pasti takut fall out atau ngeblok. Taruh di tengah dulu pelan gini. Jadi diusap gitu. Jangan dibuang ini loh. Seret gitu. Biar dia nggak kemana-mana. Jadi diusap gitu. Tekniknya tuh Oh diusap, iya baru keluar nih warnanya. Iya kan? Oh jadi selama ini salah ya, pantas nggak keluar. Lihat ya, aku 1 kali tap aja. Nih. Tuh. Langsung ada warnanya. Terus dibolak-balik aja. Misalnya dibolak-balik, ini kuasnya dibolak-balik. Sampai habis, baru kayak blend ke arah atasnya gitu. Iya kok aku nggak keluar-keluar tadi ya. Tuh, kamu juga langsung keluar kan. Langsung kelihatan gitu. Iya. Lihat bawah. Nah, udah cukup ya. gitu. Ini basic Cuma ya. kayak kurang lebar gitu. Kamu kan matanya kecil nih, ini lihat jadi nih. masih Aku tuh dilebarin. kayak keluar dari mata gitu loh. Karena eyeshadow tuh penggunaan eyeshadow di awal itu harus melebihi mata banget gitu. Biar? Karena nanti eyeliner juga kita akan pasti lebih kan. Iya. Gitu. Jadi eyeshadownya nanti nggak ngumpet antara eyeshadow dan eyeliner yang kita buat lebih dari Nah, garis aku mata suka asli. ngumpet sih. Jadi ngumpet iya betul. Karena Tuh apa? kan. Nggak berani. Nah kalau misalnya kamu pakai yang agak pink, tinggal ditambahin aja kayak warna di atasnya tuh pink. Jadi tetep peach tapi ada nuansa pinknya gitu loh kak. Ya kan warnanya lucu kan? Jadi kayak candy Jadi gitu kayak ya. candy pink, peach candy gitu. Nah sekarang masih pakai kuas yang sama. Aku sih pakai kuas yang sama ya. Tapi kita ambilnya kayak di ujungnya aja Kak. Kayak gini nih gini. Nah gitu. Oke. Ringan-ringan. Terus taruh di bawah mata. Di bawah mata. Kalau berantakan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, lurus-lurus. Posisinya lurus. Nah, agak Coba. lebih lebar aja. Oh oke. Ini teknik apa nih? Ini kan nanti mau bikin Egiosal kan. Dan matanya jadi gede gitu. Kelihatan. Iya. Panjangin lagi nggak apa-apa dari bawah kan gini nih. Coba kamu lihat aku dari bawah. Hah? Terus dipanjangin aja lagi gitu. Oh, oke, Gitu. oke, Jadi, oke. Emang bener-bener matanya tuh nanti akan jadi besar, lebih besar, panjang gitu. Dari tengah sampai belakang. Nah tuh kelihatan kan bentuknya. Tuh kayak bisa dilihat beda banget yang aku yang sebelah sini dan sebelah sini tuh beda matanya. Matanya jadi lebih besar. Sekarang kita karena kita mau bikin yang agak duin, jadi kita langsung bentuk matanya aja nih pakai kuas yang kecil banget kayak gini. Kuas kecil. Punya nggak? Ini. Boleh sih, cuma enaknya tuh yang agak panjang gini loh. Jadi kayak kita bikin eyeliner dari ini loh kak. Coba kita lihat. Kita bikin eyeliner dari Oh dari bawah sini. dari eyeshadow. Itu susah. Ya ini emang agak advance banget, sumpah. Wow. Terus kita bentuk yang bawah di sini. Setelah ini kita bikin ininya Egiosalnya di garis bawah. Nah kalau mau toin berarti garisnya tegas-tegas dulu kayak Apa gini. toin? Bukan Duin duin. tuh sebenarnya bacanya toin. Toyin. Susah. Tuh lihat. Ini benar-benar ngerubah banget mata gue yang tadinya cuma kecil jadi kayak gini. Kamu sambil lihat gak apa-apa, sambil belajar besok recreate. Recreate-nya besok aja jangan sekarang. Susah soalnya. Aduh bagus banget lagi. Coba lihat aku belum lihat tuh. Gimana caranya ini gini? Gimana caranya ini bisa gini nih? Ternyata Duyan tuh kayak gini. Yang ini yang udah, yang ini yang udah, yang ini yang belum. Beda banget lagi. Nah, kita pit bulu mata biasanya kayak gini aku. Terus nunggu ini dulu. Biasanya dipegang-pegang dulu. Kamu tapi suka ngelakuin ini gak sih? Nggak pernah. Tipikal kayak aku nih, dia bulu matanya susah naik, dia tuh gampang banget dan awet, bikin awet. Harus Bakar dipanasin gini. dulu ya. Tapi kalau kayak Kariri kan dia bulu matanya emang udah rambutnya juga nurut gitu loh. Kalau gue tuh rambutnya kan emang gampang loss tipikalnya. Ya jadi harus ya. Dan kalau gue bahkan nggak bisa sekali, beberapa kali. Kalau sekali doang kayak Kurang. sama aja, bener. Aku akan memakai bulu mata palsu yang sama seperti dia. Oh dia modelnya doin gitu ya. Gitu. Nanti kalau susah aku yang pakein aja. Oke. Ini aku pakai yang kayak gini ya. Tuh. Apa tuh mereknya Devil Very? Bisa dibeli online nggak? Bisa. Nah jadi kalau misalkan kita mau, aku pengen bulu matanya itu kelihatan, bulu mata harus dipotong. Jadi dipotong kayak dua. Semakin kamu pengen kayak kelihatan banget, potongan samping kanan kirinya harus makin. Jadi kayak cuma pakai tengahnya aja. Aduh aku suka banget lagi pakai bulu mata palsu di tengah doang. Ini aku pakai yang tadi kan udah kita spill ya. Kamu langsung aku pakein aja ya biar cepet. Jadi langsung ditempel di situ. Jadi biar bulu matanya itu Nempel banget. wet, jadi tempel di sini. Oh iya kita mau ke Mama Awards kan? Bukan Mama Mia ya. Mama. Waktu itu kamu pernah ke awards juga kan di Iya, Korea? Ketemu siapa aja? Banyak banget di situ. Aku ketemu Kim Son Ho. Kalau kamu Oh, aku tahu dong. terus cinta aku. Han So Hee, Oh iya. New Jeans juga sama. Dan banyak banget. Cuma kadang aku juga nggak tahu itu siapa karena aku kan Koreanya abal-abal ya. Waktu itu sama siapa sih? Leodra ya? Iya bareng sama Lily.
udah lama banget itu 2022. Coba lihat dulu aku mau berdiri ya. Melek atau? Lihat bawah. Oh, lihat bawah. Kamu nggak pernah di make upin MUA ya? Make upin? Masa sih? Tapi jarang, iya. Karena biasanya orang-orang yang pernah di make upin sering di make upin MUA kayak udah tahu harus lihat mana gitu. Ini bulu matanya bagus banget ya? Bagus banget ya. Aduh. Nah sekarang baru kita pakai eyeliner. Kalau eyeliner mah jago lah ya sendiri. Kayak Pakainya di mana? tinggal kan kita udah punya pattern. Ah. Kita udah punya pattern, fokus di sini, di yang ini. Nah jadi karena dia bulu matanya ini kan nggak full, jadi emang harus ditutup pakai eyeliner. Nah yang tengah-tengahnya itu ya? Dari pattern ini nih kak, nih ntar. Depannya diisi. Di dalamnya juga ya kak, sini nih. Jadi sampai depan atasnya kan? jangan. Oh, justru atasnya jangan. Jadi kayak kamu bikin gini, di sini, di depan, ini sambungin ke ini, di sini tuh di bawah-bawahnya aja. Oh, oke. Atasnya jangan, nanti kelopak kamu makin kecil. Tingkat keseriusan tiba-tiba hening pasti lagi pakai eyeliner. Gini. Ya tuh bagus. Tapi yang depan kayaknya kurang tebel. Masa? Coba lihat dulu, karena masih kelihatan patah eyeliner kamu. Oh, jadi yang iya. depan tuh harus lebih tebel supaya dia eyelinernya nggak kelihatan patah. Oh. Nih kayak gini yang ini nih. Aduh, susah banget Harus lagi. naikin dikit gitu. Bentar ya. Coba ya, semangat ya. Nah sekarang kita bikin Aegyo-Sal. Ini adalah sebuah hack. Sebenarnya kamu kayaknya tadi aku ngeliat kamu punya eyeliner warna putih. Ini ada. something. Cuma aku nggak terlalu suka karena kadang-kadang eyeliner itu dia terlalu ngeblok langsung gitu loh. Iya. Gitu. Jadi aku biasanya pakai concealer. Biar Itu eyeliner pelan-pelan putih ya. kan. Lebih gampang diaturnya. Tapi juga concealer juga nggak boleh terlalu over gitu. Jadi aku taruh di tangan dulu. Terus kayak ini kan di tengah-tengah garis ini ada warna. Oh iya, di situ taruh deh. Oh, dia pakai Gitu. concealer. Kirain pakai highlighter. Enggak, boleh highlighter nanti di akhir. Tapi better dia concealer dulu atau eyeshadow warna putih. Terus abis itu nanti pakai glitter mendingan dibanding pakai highlighter. Kalau highlighter jadi too much banget. Terus kalau ini biasanya aku set pakai jadi dia nggak krim. Oh, oke. Udah, coba lihat. Oh, dalam. Nah. Iya. Bagus. Aku nggak mau terlalu coklat, bawahnya kan coklat banget ya. Di garisnya tuh aku kayak kasih warna blush on. Jadi kayak tapi pakai kuas yang lebih besar. Kasih blush on aja. Tuh jadi dia gini. Jadi nggak bergaris banget gitu, gradasi. Jadi ini tuh tentang gradasi ya. Kalau di Indonesia tuh nggak bisa kalau kita nggak pakai gradasi. Nah, jadi digradasiin kan. Oh gitu. Ya, Oke. Oke, kita salah satu fokus yang paling penting juga adalah shading. Menurut aku shading itu adalah salah satu faktor penentu juga dalam makeup ya. Tuh. Ini yang peanut butter cookie. Ini yang merek Cina ya. Ini cool tone banget. Kita bikin shading hidung. Karena hidung. shading hidung tuh paling banget ngaruh banget tau kak. Kalau misalkan nih kalian lihat hidung aku. Jadi aku bikin shadingnya kan dari sini ke sini. Jadi bikin V. Pakai yang di sini. warna apa? Putih. Nih kayak aja warna ini. Kalau kakak mau colek di sini bikin V gitu kak. Oh, di bawah dulu Iya di bawah. Justru di bawah dulu. Udah bentuk V di sini sekarang di atas dulu. Nah, tipis. Nah, itu yang bikin takut jujur. Nah, kamu tuh di batang hidung atas harus dibentuk aja. Gitu. Di sini. Kanan kiri ya. Oh, Aja dulu. oke. Terus baru di bawah-bawah ke bawah. Kayak di garis ke bawah. Udah. Jadi di batang hidung atasnya dulu, terus baru bawahnya. Oke. Sebenarnya tekniknya hampir sama ternyata sama konturku. Ya. Cuma kayaknya salah kuas deh. Salah aku sebenarnya nggak terlalu ini ya. Nggak keluar. So, nah ini biar kelihatan lebih pointed kita pakaiin highlighter di sini di Mau. ujung aja. Boleh. Di ujung Cupid. miring samping gitu sama di sini. Digeser kak, jangan ditap-tap. Digeser gini, kanan kiri. Nah, pakai juga di sini kok. Oh. Biar cerah. Udah, sekarang kita pakai blush on. Sungguh berbeza. Oke. By the way, kalau misalnya teman-teman mau belajar teknik bikin shading atau bikin kontur, kalian langsung aja buka website homeacademy.id, terus ikutin kelas full dari Basic for Self Makeup Class. Di situ juga ada materi tentang contouring hidung dan juga contouring area wajah lainnya. Langsung join kelasnya sekarang juga. Kita mau pakai blush on, tapi Kak Riri kan dia tan skin ya. Iya. Kulitnya tuh sawo mateng. Dia mau pakai blush on yang ungu. Aku pengen pakai blush ungu tapi biar nggak bisa gematch. langsung ungu. Tetap di Harus basicin pakai dulu yang ya. basic dulu. Aku pakai Lux Crime lagi peach yang dulu, peach boleh. cobbler ini. Nih pakainya di sini nih kak. Di sini. Di mana? Aku juga pakai yang. Oh, di apple of cheek. Tapi kayak di turun gitu loh pakainya.
Gini. Tapi fokus di sini nih. Nah di situ dulu. Kalau udah ada agak habis turun-turun. Soalnya kakak tadi mondar-mandir ke sini, jadi dia warnanya pasti akan ke sini-sini. Kita pengen fokusnya di sini nih, tap-tapnya. Itu aku yang biasa lagi kadang suka kayak Iya. kok ke depan sih. Jadinya Ternyata kayak salahnya gitu ya. Jadinya kayak gue udah tap kok nggak nyatu warnanya gitu. Oh. Nggak ada gitu warnanya. Ya di sini tambah lagi terus di situ. Gimana, Di di mana? hidung dikit nih. Sini. Dah. Nah kalau kita mau biasanya kalau kita mau kasih warna pink biasanya di akhir. Nanti aja terakhir kita mau pakai complexion dulu. Complexion lagi. Heeh. Nah, Oh, tebelin lagi. foundationin lagi sedikit di Ya, akhir. aku gimana nih? Mixing dulu. Mixing dulu dong. Iya bener. Perlu ya, tapi kayaknya tambahin Tipis aja agak ya? cerah dikit deh kak. Mixingannya bikin Oh, agak kalau cerah gitu dikit. ya udah gini aja. Terus gimana? Terus kayak ditetep di dagu, biasanya aku taruh di dagu Berarti gini. biar rapi. Dagu. Ya, terus kayak gembungin mukanya gini. Lihat makeupnya jadi glowing tuh, jadi kayak basah makeupnya, padahal enggak basah itu. Dan sekarang kita pakein blush ungu kalau mau pakai blush ungu di atasnya. Blushnya aku pakai Emina Glow All Day liquid blush yang shade 01. Sama lagi kita punya. Taruh di atasnya. Tap aja kayak ngeblend. Nah kalau ini tuh bisa di blend agak keluar nggak apa-apa. Jadi fokusnya tetap di sini loh. Lucu banget. Coba lihat. Ya gitu, tambahinnya di tengah. Nah, Blend terus baru sisa-sisanya. blend sisa-sisanya. Oke. Lucu kan? Jadinya pinkish ungu, peach gitu. Tuh, jadi tambahinnya tebelin dikit di sini fokus. Oh iya, ini ungu tuh. Terus blend. Keluar tuh. Jadi dia ungu tapi nggak yang karena kalau ungu gini kalau nggak dicampur peach kadang nggak keluar. Betul. Atau ungunya jadi kayak Abu-abu ya. abu-abu, bener. Udah, kita tinggal pakai lipstick. Yeay. Oke, kita langsung lanjut ke lipstick. Nah, Lipstick, karena kan ya. tadi kita tuh udah pakai yang keungu-unguan. Even Kak Riri pun juga sebenarnya peach campur ungu ya. Nah, kakak kan biasanya lipsticknya pakai apa sih kak? Aku tadi rencananya mau blasting ya. Tapi itu merah masalahnya. Ini ya. Terus nanti jadi kontras warnanya. Kontras banget warnanya. Nah, tapi bisa nih kalau misalnya kakak mau pakai yang ini. Nah, tapi tetap ada unsur dari warna blush dan ininya. Di overline gitu? Di over. Enggak. Jadi kita mau bikin lip filler atau lipstick ombre lips ala aku ya. Iya, gimana? Oke. Nah, ini kita pakai yang tadi. Terus pakai kuas taruh di sini nih kak. Nah, Oh, dibikin overline gitu. dibikin overline di seluruh bibirnya. Semakin dia bleber, semakin benar. Terus udah kita tinggal pakai lipstick. Nah, mau pakai Lipstick apapun. Kan kamu coba ini Iya, dulu. aku mau pakai glasting. Ini yang coba. shade 1. Aku mau lihat kakak dulu. Tipis aja. Gitu. Ya, jadi tetap ada hint warna blush on-nya gitu loh kak. Nggak yang jadi jauh banget. Sekarang antara aku si- tahu gimana caranya bikin one tone ya. antara lipstick dan Heeh. blush dan eyeshadow ya. Oke, sudah. Terus Nggak pakai yang ombre-nya mau apa? Atau coba pakai ini dulu aja lah. Kita merah tapi dikit aja boleh. Kita bikin hacks-nya gitu ya. ini shade 6 by the way. Glasting juga. Atasnya juga nggak? Tipis. Katanya kan kalau si Douyin itu kan kayak dibikin M gitu ya. Terus atasnya juga nggak. Iya, tapi itu agak susah ya. The next Jadi level gini ya aja. udah gitu aja coba. Terus di blend. Ya, bener. Kita coba dulu ya, teman-teman, warna ini. Kayak aku tetap mau pakai warna ini, tapi biar tetap sama, tambahin lagi ininya dikit nih di bagian tipis-tipis gitu loh. Jadi warnanya tuh. Jadi tetap ada ya. Nah, Aduh, bagus lagi. tapi aku mau tambahin ini dikit ya. Tambahin teh lalat di sini. Di sini. Itu apa? Ada nggak? Kenapa harus di situ? Kenapa harus di sini gitu? Ini biar cantik dia di sini. Makanya kan idol-idol K-pop biasanya teh lalatnya ada di sini. Kadang ada di sini juga. Semakin banyak sekarang tuh lagi tren di Korea tuh. Itu. Udah ada aslinya. Tambahin aja aslinya ini. Nah, Ini final looknya tadi ditambah-tambahin lagi tuh, lihat. Tuh ada glitter-glitter centil, bagus banget. telalat centil. Tuh. Ini membuktikan warna ungu tuh
Bener berarti ya, Betul. warna ungu bisa dipakai untuk semua skin tone dan undertone, tapi basicnya tetap harus ada yang warnanya sesuai dengan undertone-nya. Benar, betul. Jadi bukan berarti orang-orang yang sawo matang, orang-orang yang kulitnya tan itu nggak bisa pakai warna ungu sebetulnya. Tidak, Atau bisa. nggak bisa pakai something yang warnanya agak ngepink gitu, kayak warna-warna pink tuh nggak bisa. Enggak ya, bisa asal tahu tekniknya, guys. Kalau misalnya mau belajar basic makeup kemana kak? Ke homeacademy.id. Yeay, udahan dulu ya kita mainan makeupnya. Kapan-kapan kita lanjut lagi dan kita coba lagi, nanti kapan-kapan kita recreate ya. Makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me and see you on my next video. Bye.